Timnas China benar-benar sedang dalam kondisi remuk redam pasca 2 kekalahan beruntun di round 3. Yap, dari 2 laga yang dilakoni, tim sejuta panda tersebut mesti takluk 7-0 dari Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi. Sesuatu yang kemudian membuat fans di sana ngamuk dan menuntut federasi untuk memecat Branko Ivankovic, sebab di bulan Oktober nanti mereka akan bertanding melawan Australia dan Indonesia. Tentu saja laga tersebut benar-benar akan terasa sangat berat sebab Australia sendiri pasti berambisi meraih kemenangan usai gagal menang di 2 laga awal. Apalagi mereka main di kandang sendiri. Sedangkan Indonesia memang mereka akan main di kandang. Tetapi semua tahu kan kalau tim Garuda sedang dalam kepercayaan diri yang bagus usai mampu menahan 2 tim raksasa yaitu Arab dan Australia. Terlebih di bulan Oktober nanti, 99% Indonesia udah bisa diperkuat oleh Missile Girls dan Eliano Rangers. Sesuatu yang cukup mengejutkan buat China, karena pastinya Indonesia akan menampilkan game plan yang berbeda. Apalagi di laga away, Indonesia ini dikenal malah mainnya lebih lepas dan lebih bagus. Yap, bagi China, pengaruh Erick Thohir memang luar biasa. Mulai dari soal Martin Pas yang tiba-tiba bisa main pas lawan Arab, lalu Missile Girls dan Eliano ini yang kabarnya November baru bisa main, tiba-tiba Oktober bisa main. Angin segar kini sedang tertuju kepada Timnas Indonesia. 2 poin hasil dari menahan imbang Arab dan Australia dinilai sangat positif untuk menyambut bulan Oktober dengan lebih percaya diri. Yap, sesuai jadwal, kalau tim Garuda bakal main melawan Bahrain dan juga China. Dan semuanya away. Tentu saja bukan rahasia lagi kalau main away, nggak tahu kenapa. Timnas Indonesia malah mainnya lebih bagus. Mungkin dari sisi tekanan publik, media, dan yang pasti rumput. Semua dirasa jauh lebih ringan ketika main away. Apalagi sesuai kabar terbaru, kalau Missile Girls dan Eliano Rangers kabarnya udah bisa main di bulan Oktober nanti. Jelas hadirnya mereka berdua sudah pasti akan menambah kekuatan timnas dan peluang menyapu 3 poin jadi lebih terbuka. Ya, menurut kabar yang disampaikan oleh Football Indonesia, kalau berkas keduanya udah sampai di tangan Presiden dan segera ditandatangani. Nah, pembahasan proses naturalisasi Missile Girls dan Eliano Rangers di DPR Raker dengan Kemenpora PSSI kabarnya akan diagendakan pada hari Selasa 17 September, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mana kabar itu sendiri sejatinya udah di-spill duluan oleh Pak Erick Thohir dalam wawancaranya usai laga melawan Australia, di mana beliau menekankan kalau segala proses yang ada udah jalan dan semoga keberadaan 2 pemain Eredivisie tadi bisa menambah hasil positif bagi timnas Indonesia. Nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Missile Girls saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR saya udah, Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Ya, berkaca pada situasi yang ada, jelas China sendiri seketika merasa bingung dan seperti diprank oleh ketum PSSI yang jago ini. Pasalnya mereka pasti udah mempelajari soal cara main Indonesia dengan skuad sekarang ini. Tapi dengan masuknya Miss dan Eliano sudah pasti semuanya berubah. Terlebih khusus Eliano, ini pemain kan bisa main di posisi mana aja. Jadi pastinya agak sulit bagi lawan memprediksi taktik Coach Shin dengan adanya pemain Pek Suole tersebut. Kalau soal Missile Girls, sudah jelas ini pemain akan memperkuat sektor pertahanan.
Lebih lanjut, selain kondisi tadi, China sendiri memang sedang dalam kondisi yang remuk redam. Sebab kalah 2 kali beruntun, yang mana salah satunya dibuat lemper sama Jepang 7-0. Adalah hal yang benar-benar sulit untuk diterima. Ya oke lah, Jepang ini jago banget, tapi ya nggak 7-0 juga kali. Apalagi pas lawan Arab. Main di kandang, udah unggul duluan. Dan pemain Arab kena 1 kartu merah, tetap aja kena comeback. Maka wajar jika fans China ini ngamuk-ngamuk, serta menuntut sang pelatih Branko Ivankovic buat out secepatnya. Sebab dengan hasil tersebut, pada akhirnya membuat China kini duduk di posisi juru kunci dengan 0 poin. Gitu kosong banget ngatain Indonesia tim terlemah? Makan tuh juru kunci. Yap, apa yang terjadi dengan China ini sebenarnya udah mendapatkan tanggapan dari media Jepang Nikkan Sport, di mana media tersebut mengatakan kalau sepak bola China sekarang sedang di fase putus asa, sehingga mereka butuh yang namanya keajaiban kalau mau lolos Piala Dunia. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa, ini grup terburuk dalam sejarah, diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia, tulis media tersebut. Media China bernama Sohu masih saja berlaku jumawa ke Indonesia. Yap, media bernama Sohu bahkan kini menyebut kalau Indonesia benar-benar udah mirip timnas Belanda. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, back, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tulis Sohu. Yap, sebenarnya terserah mereka mau bilang apa, karena semuanya bebas berpendapat. Tapi apapun itu, nyatanya yang diambil Indonesia adalah mereka yang punya hubungan dengan Indonesia. Ibarat kata mereka pulang membela tanah leluhur. Dibandingkan China, yang harus bayar mahal buat menaturalisasi pemain, hasilnya tetap aja bapuk, ya kan? Dan Indonesia, mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang masih berusia sangat muda dan berusia matang, sehingga itu dianggap sangat efektif, khususnya bagi masa depan tim. Kan gitu. Yap, terlepas dari apapun pokoknya selama masih ada peluang ke Piala Dunia, apapun pasti akan dilakukan oleh PSSI untuk bisa membuat tim ini jadi lebih kuat. Selama itu nggak melanggar aturan, ya udah, gas aja. Terserah yang lain mau bilang apa. Toh yang penting, kalau udah pakai lambang Garuda di dada, kita semua satu kesatuan. Dan ingat, jangan pernah meragukan nasionalisme mereka buat Indonesia. Maka dari itu, daripada saling ribut sana-sini, mendingan fokus aja. Apa yang bisa dikembangkan? Perbaiki kualitas liga dan pembinaan, lalu kumpulin lebih banyak pemain diaspora yang potensial. Niscaya, kekuatan sepak bola Indonesia akan benar-benar diperhitungkan di Asia. Oke?